Selamat pagi menjelang siang kepada anak-anakku semua yang terkasih dalam Kristus. Pak Pras mohon maaf apabila kemarin Pak Pras hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan materi terlebih dahulu. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan penjelasan materi mengenai kisah Abraham. Silahkan disimak dengan baik. Untuk nanti kemudian juga ada pembahasan LKS yang minggu lalu kita kerjakan. Langsung kita mulai saja. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Ajarilah kami selalu percaya kepadamu seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Abraham itu adalah bapa orang Israel. Sebagai pengantar dari pelajaran ini, maksud dari kita mempelajari kisah Abraham yaitu anak-anak sudah biasa mendengarkan nasihat atau perintah dari orang tua dan para pendidik. Namun kadang-kadang tanggapan anak-anak masih bermacam-macam ya. Ada anak yang taat melaksanakan dan akhirnya bersukacita karena mendapat pujian atau hadiah. Tapi juga ada anak yang tidak taat dan kemudian menyesal karena harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya. Nah, pada kesempatan ini dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1-9 dikisahkan tentang Abraham yang begitu setia dan taat kepada Allah. Semoga melalui pembelajaran ini kita semua dapat membimbing diri kita sendiri untuk membangun sikap iman yang setia dan taat pada perintah Allah maupun orang tua maupun Bapak Ibu guru yang lain seperti yang diteladankan oleh Nabi Abraham. Mengapa? Karena dimulai dari kesetiaan dan ketaatan itulah kita dapat melaksanakan nasihat-nasihat baik dari orang tua dan para pendidik. Nah, berikut ini ada kisah kitab suci mengenai Abraham yang dipanggil oleh Allah. Diambil dari kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian bab 12 ayat 1-9. Mari kita simak videonya bersama-sama. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan.
Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, demikian tadi video kisah kitab suci Abram dipanggil oleh Allah. Baik, selanjutnya apa yang dapat kita pelajari dari kisah kitab suci tersebut? Nah, ini sedikit rangkuman untuk kita semua. Yang pertama, ketika berumur 75 tahun, Abraham pindah dari Haran ke tempat yang jauh, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua, Abraham setia dan taat kepada Allah. Yang ketiga, Abraham percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya. Jadi Abraham ketika dipanggil oleh Allah, diutus Allah untuk melakukan perjalanan itu, sudah berusia 75 tahun. Itu ya sudah tua ya. Sudah cukup tua untuk melakukan perjalanan yang jauh. Namun karena Abraham setia dan taat kepada Allah, maka Abraham mau melakukan perjalanan itu. Karena Abraham percaya bahwa Allah itu selalu menepati janji-janjinya. Ini keteladanan, kesetiaan dan ketaatan Abraham kepada Allah yang dapat kita tiru. Itu nomornya salah ketik ya, seharusnya nomor 4. Tapi salah ketik nomor 5. Abraham diberi banyak keturunan dan hidup makmur. Ya, ini karena diberkati oleh Allah tadi ya. Kemudian Allah mengangkat Abraham menjadi bapa bangsa. Abram menjadi bapa bangsa. Kemudian mengganti nama Abram menjadi Abraham. Ini. Lalu yang terakhir, pesan untuk kita semua supaya untuk berusaha meneladani sikap Nabi Abraham yang selalu setia dan taat melaksanakan perintah Allah. Hendaknya kita meneladani untuk taat dan setia melaksanakan nasihat orang tua maupun nasihat orang yang lebih tua atau nasihat Bapak Ibu guru
Karena itu semua juga demi kebaikan diri kita masing-masing. Baik, silahkan dilanjutkan untuk membahas LKS Zamrud lembar pengetahuan 7 ya. Silahkan dibuka halaman 36. Ini ada halamannya ya. Halaman 36 sampai 37. Baik, kita bahas bersama. Romawi 1. Pilihan ganda. Nomor 1, jawabannya B, Allah. Nomor 2, jawabannya A, keturunan. Yang keliru bisa dibetulkan, tidak apa-apa. Yang penting sudah mencoba untuk mengerjakan. Masalah keliru ataupun sudah benar itu bisa kita perbaiki bersama. 3. C, kemenakannya. Kemenakan itu apa sih, Pak? Kemenakan itu anak dari saudara. Ya, seperti keponaan itu ya. Sama. Nomor 4. C, diberkati. Keturunan Abram diberkati oleh Allah. 5. Kita pasti diberkati oleh Allah bila kita B, melaksanakan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu apa saja toh Pak? Ya, banyak sekali yang menyangkut kebaikan. Begitu ya. Romawi 2. Menjodohkan. Nomor 1, jawabannya C, dilaksanakan. Pesan dari ibu kepada kita, nasihat-nasihat ibu kepada kita itu harus kita laksanakan. Dilaksanakan oleh kita semua sebagai anak-anaknya. 2, janji ibu kepada anaknya itu pasti ditepati ya. 3, E, Haran. 4, D, Kanaan. Terus nomor 5, meja tempat persembahan itu namanya mesbah. Ya. Disalin jawabannya yang dari Pak Pras ini, jadi bisa digunakan untuk bahan belajar. Romawi 3, isian. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu nomor 1, jawabannya Haran. Terus nomor 2, Abraham akan mendapat keturunan meskipun ia sudah tua. Berumur berapa tadi? Ya, 75 tahun ya, sudah tua. 3, jawabannya More. 4, kita percaya bahwa Allah pasti menepati apa? Janji, ya, pasti menepati janji kepada kita semua. 5, percaya dan taat adalah sikap orang beriman. Beriman, ya, yakin kepada Allah bahwa semuanya tidak ada yang mustahil. Lanjut Romawi 4, uraian. Nomor 1, siapa yang dinyatakan menjadi berkat oleh Allah? Abraham, ya. Abraham sama Abram itu sama. Ya. Tidak ada bedanya, itu satu orang. Nomor 2, siapa yang dikutuk oleh Allah? Jawabannya mereka yang mengutuk Abraham. Terus nomor 3, jawabannya di antara kota Betel dan kota Ai. Abraham mendirikan kemah di antara kota Betel dan kota Ai. Tadi di video juga ada. Nomor 4, sudah jelas jawabannya, yaitu rajin belajar.
rajin belajar, yang teliti, tekun, telaten, jangan terburu-buru, menyimak dengan baik. Ya, kalau tidak tahu, ya bertanya dengan baik. Ya, karena menjadi seorang murid itu adalah kebanggaan. Kamu harusnya bersyukur, bahagia, karena bisa sekolah. Masih banyak itu anak-anak di luar sana yang tidak bisa sekolah karena tidak mampu. Banyak sekali ya. Jadi kalau kamu sudah bisa sekolah, ya hendaknya rajin belajar. Bukan hanya mencari kepandaian, tapi juga mengasah kemampuan diri untuk peka terhadap orang lain. 5. Sebutkan siapa saja orang yang pernah memberkati atau mendoakan kamu. Ini jawabannya, diantaranya yaitu orang tua, saudara, dan teman-teman. Ini ya. Kalau misalkan punya jawaban lain, ya bisa ditambahkan. Ya, misalkan kayak pastor atau pendeta atau bapak gereja, ya boleh, tidak apa-apa. Itu pembahasan dari LKS Jamrut lembar pengetahuan 7 halaman 36 dan 37. Mari kita akhiri materi ini dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berbakti kepadamu. Bimbinglah kami agar selalu setia dan taat melaksanakan perintah-perintah-Mu seperti Bapak Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Baik, demikian yang bisa Pak Pras sampaikan dari materi ini. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Untuk hari ini tidak ada tugas, hanya menyimak saja dan mengoreksi bersama hasil pekerjaan minggu lalu. Pak Pras juga mohon maaf apabila baru menyampaikan materi saat ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu di rumah, tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, ya. Tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih.